Budi Residentriati. Sekarang kegiatannya adalah kebetulan menjadi dosen di Fakultas Psikologi UNM. Selain juga saya berpraktek untuk melakukan praktek psikolog saya, begitu ya. Apa saya berniat menjadi seorang psikolog karena adanya keinginan ya, saya memang memiliki minat untuk membantu banyak orang begitu. Karena kalau sudah menjadi psikolog itu lebih bisa memberikan intervensi kepada para pasien yang memang membutuhkan layanan kesehatan mental. Kalau psikolog itu secara jenjang pendidikan ya, S1-nya itu harus psikologi, kemudian mengambil magister profesi. Sebenarnya psikolog itu juga dibagi bermacam-macam. Ada yang psikolog klinis, psikolog pendidikan, kemudian ada psikolog industri organisasi, seperti itu ya. Nah, bedanya dengan psikiater, kalau psikiater itu S1-nya adalah sarjana kedokteran, kemudian mengambil spesialis kejiwaan sehingga bergelar SPKJ. Nah itu ya, itu secara gelar pendidikan. Kemudian kalau dalam pemberian treatment kepada pasien itu, kalau psikiater memang karena basicnya kedokteran, jadi beliau memiliki kewenangan untuk memberikan atau meresepkan obat-obatan gitu ya, farmakologi. Sedangkan psikolog itu tidak berwenang untuk meresepkan obat-obatan, tetapi juga sebenarnya mempelajari begitu ya, obat-obatan apa saja sih yang digunakan untuk para pasien yang biasanya sudah terdiagnosa suatu gangguan mental tertentu gitu. Nah, untuk pemberian intervensinya kalau psikolog biasanya lebih kepada psikoterapi gitu ya. Tetapi sebenarnya dalam perjalanan untuk mendiagnosa seseorang mengalami suatu gangguan mental tertentu, psikiater maupun psikolog itu sama gitu ya, diawali dengan proses asesmen terlebih dahulu. Kemudian setelah itu pendiagnosa, baru memberikan intervensi. Kesehatan mental itu adalah kondisi keadaan jiwa atau mental seseorang yang dalam keadaan tenang, baik, kemudian bisa beraktivitas dengan normal, bisa menghargai orang lain, kemudian dia bisa menjalani aktivitas sehari-hari itu dengan baik begitu ya, dengan normal seperti itu. Masih bisa menghadapi stres sehari-hari itu, dapat mampu mengatasi stres sehari-hari gitu, karena memiliki kemampuan coping yang baik orang yang sehat mental. Kalau mental illness atau disebut juga dengan gangguan jiwa atau gangguan mental, berarti ada masalah pada kesehatan mentalnya. Jadi ada suatu hambatan gitu ya, sehingga mengganggu aktivitas orang tersebut, mungkin karena masalah yang berat begitu ya, yang tidak bisa diatasi sehingga menyebabkan suatu gangguan mental. Ya, itu ada kaitannya dengan mungkin masalah perilakunya, masalah emosinya, ataupun masalah dia berhubungan dengan orang lain sehingga mengganggu aktivitas dia sehari-hari, atau mengganggu aktivitas dia untuk bekerja, ataupun tidak bisa bersekolah. Itu sebenarnya kalau ke psikolog itu bisa kapan saja, tidak harus menunggu sedang mengalami suatu masalah yang berat begitu ya, yang sudah tidak bisa diatasi. Sebenarnya datang ke psikolog itu bisa kapanpun. Dalam kondisi Anda sehat pun sebenarnya juga bisa, karena psikolog itu membantu masyarakat tidak hanya dalam kondisi sedang mengalami mental illness saja, tetapi bisa juga untuk
berkonsultasi, menggali potensi, bakat, minat seseorang itu psikolog juga bisa memberikan pemeriksaan dan merekomendasikan sesuatu gitu ke kliennya. Sebenarnya ini bagus ya, berarti kalau self diagnosis itu berarti literasi kesehatan mental dia itu baik sebenarnya. Cuma yang seharusnya dia setelah dia banyak membaca gitu ya, mungkin juga banyak melihat searching dari video-video seperti itu dia tidak berhenti di situ saja, karena takutnya kalau dia mendiagnosa dirinya sendiri itu akan membuat dia semakin stres begitu ya, masalah permasalahan dia akan semakin berat begitu ya. Jadi sebaiknya dia mengambil langkah untuk berkonsultasi, datang bisa ke psikolog ataupun ke psikiater gitu ya, untuk menyampaikan keluhan-keluhan yang dia rasakan sehingga dia mendapatkan diagnosa yang lebih tepat begitu ya, setelah dilakukan asesmen yang mendalam oleh psikolog maupun psikiaternya. Sejauh ini perlu terus untuk dikampanyekan atau dipsikoedukasikan ke masyarakat bahwa layanan psikolog ya tadi. Layanan psikolog itu tidak hanya terkait dengan orang yang mengalami stres atau gangguan mental saja. Jadi orang bisa datang ke psikolog itu kapanpun, misalnya untuk berkonsultasi mengenai jurusan yang cocok untuk seorang anak begitu, atau mungkin melihat kesiapan sekolah anak begitu. Jadi sebisa mungkin di masyarakat kan masih ada stigma tentang kalau datang ke psikolog itu ini lagi stres gitu ya, lagi stres atau mengalami gangguan mental. Padahal tidak seperti itu. Kita bisa datang ke psikolog itu kapanpun untuk keperluan berbagai hal gitu ya. Bisa untuk ya men-sharingkan atau berkonsultasi masalah-masalah yang ringan sekalipun juga bisa gitu ya, tergantung dari tujuannya, tujuan dari ini kliennya begitu ya. Setelah dia terdiagnosa betul ya oleh seorang psikolog atau psikiater, sebaiknya pasien atau individu tersebut yang menjalankan intervensi yang diberikan oleh psikolog ataupun psikiater. Karena memang setelah mendiagnosa biasanya psikolog itu memberikan rancangan intervensinya gitu ya, ditujukan ke kliennya. Ini rancangan intervensi yang kami siapkan untuk Anda, dan psikolog pun itu sangat membutuhkan kerjasama dari kliennya untuk menjalani pengobatan atau intervensi yang direncanakan. Depresi pengertiannya adalah masalah ini merupakan suatu masalah mental diakibatkan karena stres yang terlalu berat sehingga seseorang itu menjadi mengalami, ada tanda-tandanya ya misalnya orang mengalami depresi itu ya, jadi malas untuk makan gitu ya, atau mengalami masalah dalam tidurnya, bisa jadi terlalu banyak tidur atau mungkin jadi tidak bisa tidur begitu. Kemudian jadi tidak bisa konsentrasi, malas, biasanya jadi malas bertemu orang, menarik diri begitu ya, jadi tidak memperhatikan perawat dirinya, jadi biasanya jadi malas mandi, tidak mau makan seperti itu ya. Jadi karena kondisi perasaan yang, kondisi mood yang turun begitu ya, kondisi mood yang moodnya itu turun begitu, ngedown jadi kayak gitu. Kemudian kalau penyebabnya ya bisa karena permasalahan yang ya stres yang berat begitu, yang tidak bisa diatasi oleh individu tersebut.
Bisa jadi karena ini ya masalah-masalah hidup yang membuat dia ngedown seperti itu penyebabnya. Kalau pengobatannya depresi ini dari beberapa jurnal diantaranya bisa menggunakan CBT, bisa menggunakan terapi perilaku, atau misalnya terapi perilakunya adalah contohnya behavioral activation, kemudian diajari relaksasi seperti itu. Nah itu beberapa dari intervensi yang bisa diterapkan kepada individu dewasa yang mengalami depresi, gitu ya. Karena depresi juga bisa dialami oleh anak-anak juga. Kalau anak-anak yang mengalami depresi, intervensinya yang biasa dilakukan adalah dengan pemberian play terapi atau terapi bermain. Nah, itu salah satunya ya. Bipolar itu jenis gangguan mental yang lain lagi. Kalau bipolar ini lebih karena perubahan kondisi mood seseorang yang secara drastis tiba-tiba itu bisa aja ngedown, kemudian dalam jangka waktu yang tidak lama kemudian bisa langsung meningkat, jadi sangat sangat bahagia seperti itu ya. Jadi perasaannya itu naik turun yang tidak bisa dikendalikan oleh kliennya sendiri, atau bahkan dia tidak menyadari dia itu sedang ketika tiba-tiba dia bahagia, tiba-tiba dia ngedown seperti itu di luar kendali dia. Ya karena kondisi mood, jadi bipolar itu B itu dua, polar itu jadi di antara dua kondisi mood yang terlalu ekstrim gitu, dan terlalu rendah, sangat sedih sekali, sangat depresi sekali, atau bahkan atau setelah itu perubahannya bisa langsung yang semakin ekstasi, semakin senang kayak gitu ya. Sehingga ketika sedih ya dia tanda-tanda depresi, kalau ketika yang sangat senang itu dia bisa berperilaku impulsif gitu, berperilaku yang tanpa berpikir panjang, dan itu bisa membahayakan dirinya sendiri ataupun orang lain. Contoh dari orang yang mengalami bipolar itu, misalnya dia tiba-tiba ketika dia ketika sangat senang itu dia sangat bersemangat, kemudian sangat terburu-buru dalam mengambil keputusan dan kurang konsentrasi gitu. Contohnya misalnya kalau nyetir mobil kayak gitu tuh bisa sampai kebut-kebutan, sampai kebut, dan dia tidak memperhatikan jalanan gitu. Sempat ada kasus orang yang mengalami bipolar itu dia sampai menabrak para pengendara lain yang ada di jalanan karena dia dalam kondisi yang sedang itu bahagia itu tadi, seperti itu. Jadi bisa membahayakan diri individu itu tersebut ataupun orang lain. Untuk cara menangani bipolar sendiri itu ya, tapi penyebabnya ya belum. Penyebab bipolar ini hampir sama dengan depresi, jadi karena permasalahan hidup yang berat yang tidak bisa individu tersebut hadapi gitu, atau tidak bisa ditangani. Kemudian untuk intervensinya, bipolar ini bisa menggunakan terapi perilaku ya, untuk mengendalikan mengendalikan dirinya itu ya ketika terlalu bahagia begitu ya, ataupun bisa juga menggunakan relaksasi, dan tentunya tadi yang depresi dan bipolar itu sudah membutuhkan obat-obatan untuk menyeimbangkan neurotransmitter di otak klien tersebut. Gitu. Lalu apa sih eating disorder itu? Eating disorder ini jenis gangguan mental yang lain lagi ya. Eating disorder ini adalah masalah dalam cara makan seseorang. Eating disorder ini sebenarnya masih dibagi beberapa macam lagi. Di antaranya ada anoreksia nervosa, kemudian ada bulimia. Itu salah satu
beberapa dari eating disorder gitu ya. Anoreksia itu contohnya adalah klien yang mengalami anoreksia, dia itu selalu melihat tubuhnya itu gendut gitu ya. Padahal tubuhnya itu udah sangat kurus, jadi dia itu dietnya itu diet yang sangat ekstrim, sehingga badannya itu sangat kurus sekali. Tetapi dia ada masalah dalam persepsi atau distorsi dalam kognitif dia gitu ya. Dia melihat selalu kalau berkaca itu melihat tubuhnya itu masih saja gendut, sehingga dia terus-terusan untuk melakukan diet ekstrim. Itu yang anoreksia. Kalau yang bulimia itu juga sama, sebenarnya dia menganggap tubuhnya itu gendut gitu ya, sehingga dia tapi nafsu makannya itu tinggi. Jadi dia itu tetap makan banyak, cuma dia setelah itu berusaha untuk memuntahkan makanannya itu sampai dengan individunya itu merogoh ke mulutnya supaya muntah kayak gitu. Tapi makannya banyak, bedanya itu dengan anoreksia. Nah ini keduanya penyebabnya ya karena masalah distorsi persepsi itu ya, distorsi pemikiran yang membuat dia itu merasa dirinya itu selalu gendut. Nah ini bisa jadi karena mungkin ada pandangan dari orang tuanya atau mungkin pandangan dari teman-temannya yang mengatakan kalau dia ini gendut, dia ini jelek seperti itu. Jadi dia ada keinginan untuk tampil cantik gitu. Nah ini banyak yang dialami oleh para model biasanya gitu. Jadi dia tidak mau gendut supaya dia tetap bisa dapat job, dia akhirnya melakukan diet ekstra ekstrim seperti itu. Intervensinya tadi karena masalah distorsi pemikiran, jadi intervensi yang tepat adalah dengan CBT atau teknik behavior kognitif, teknik kognitif behavior seperti itu. Oke, anxiety disorder itu berarti gangguan kecemasan. Ya, gangguan kecemasan itu merupakan gangguan mental juga. Di situ ciri-cirinya adalah individu yang mengalami anxiety disorder itu dia merasakan kecemasan itu pada situasi yang sebenarnya tidak membuat cemas gitu. Orang lain, orang yang normal itu akan baik-baik saja, tetapi individu tersebut mendapat serangan panik gitu ya. Biasanya mendapatkan serangan panik atau panic attack itu di situasi-situasi yang tidak ada stimulus yang jelas begitu. Tiba-tiba saja penderitanya ya, individu yang mengalami anxiety disorder ini mendapat serangan panik gitu ya. Tiba-tiba dia merasa aku akan segera mati saat ini. Jadi jantungnya itu bisa berdetak sangat kencang, kemudian berkeringat dingin, dan sampai karena saking takutnya akan mati itu sampai merasa tercekik gitu ya. Merasa tercekik ya itu karena stimulusnya yang tidak begitu jelas gitu ya, yang individu tersebut karena dia ada distorsi kognitif itu, ada pemikiran yang salah gitu ya, sehingga tiba-tiba dia merasakan dia akan segera mati gitu. Nah itu bisa dimanapun, panic attack itu bisa, serangan panik itu bisa datang ketika misalnya di kendaraan umum atau misalnya ketika di tempat keramaian atau mungkin saat naik lift kayak gitu, tiba-tiba dia sudah langsung kayak semaput gitu ya, langsung pingsan ya, karena saking takutnya muncul perasaan takut akan mati gitu. Nah untuk penyebab ini, penyebabnya bisa jadi karena mungkin dari kecil pola asuh orang tuanya yang membuat dia menjadi sangat pencemas itu juga bisa, atau mungkin karena ada pengalaman tidak menyenangkan ketika dia di sekolah, misalnya bullying seperti itu ya. Jadi memang ada peristiwa-peristiwa traumatis yang dialami oleh individu tersebut yang sehingga membuat individu tersebut menjadi mudah cemas. Itu ya, itu untuk penyebabnya. Kemudian kalau untuk intervensinya bisa menggunakan
menggunakan terapi CBT gitu ya, kemudian bisa juga dengan relaksasi gitu ya untuk meringankan ya, membuat individu tersebut bisa mengontrol atau mengendalikan dirinya ketika tiba-tiba serangan panik itu muncul. Jadi diajarkan relaksasi. Itu contoh dari beberapa teknik yang bisa digunakan untuk anxiety disorder. Skizofrenia ini merupakan gangguan mental berat, ya, gangguan mental berat yang sehingga seseorang itu bisa sampai ini terdistraksi atau terdistorsi secara realitas gitu ya. Jadi dari skizofrenia itu diantaranya individu tersebut mengalami halusinasi, kemudian mengalami waham atau delusi seperti itu ya. Jadi sampai dengan terlepas dari realitas gitu untuk skizofrenia. Skizofrenia sendiri terbagi dari beberapa macam. Ada skizofrenia hipofrenik, skizofrenia paranoid, ada skizofrenia residual, dan lain sebagainya gitu. Jadi skizofrenia ini bisa dialami oleh individu itu dari usia 13 tahun. Ya, karena kalau penyebab itu bisa jadi karena ada keturunan, kemudian bisa juga karena ya masalah berat yang tidak masalah berat yang individu tersebut tidak memiliki coping yang baik untuk mengatasi masalah tersebut gitu ya. Bisa juga karena pola asuh yang tidak sehat yang dia terima, sehingga akhirnya membuat kejiwaan individu tersebut sangat tergoncang. Untuk intervensi yang bisa diberikan untuk pasien skizofren karena dia ini biasanya ketika dia sudah ini muncul gejala-gejala dalam dirinya, dia bisa jadi menarik diri atau mungkin berperilaku agresif gitu ya, karena adanya halusinasi yang dia miliki gitu. Karena halusinasi itu macam-macam, seperti misalnya halusinasi pendengaran, halusinasi penglihatan gitu. Nah, ini kalau misalnya halusinasi pendengaran itu bisa jadi dia merasa terganggu dengan suara-suara yang selalu dia dengar gitu, yang sebenarnya itu tidak ada, yang mendengar hanya dia sendiri, sehingga membuat individu itu akhirnya jadi marah-marah gitu. Atau mungkin dia mengalami halusinasi penglihatan, begitu merasa selalu ada orang selalu mengintai dia, atau bisa juga individu tersebut mengalami delusi atau waham. Jadi dia merasa bahwa delusi ini juga macam-macam sebenarnya. Misalnya dia merasa kalau dia selalu diikuti oleh orang, selalu merasa ya, jadi ada perasaan bersalah seperti itu. Jadi itu perilakunya jadi akan mempengaruhi ke perilaku dan emosi dari individu tersebut ya, karena adanya halusinasi dan waham gitu. Nah, cara mengobatinya ya ini tergantung dari gejala yang dialami oleh individu tersebut gitu ya. Kalau dia misalnya memiliki masalah dalam hal mengontrol emosi, jadi intervensi yang diberikan ya ada diberikan terapi untuk pelatihan mengontrol emosi gitu ya. Kalau misalnya gejalanya itu individu tersebut yang mengalami skizofrenia, dia menjadi tidak mau beraktivitas sama sekali gitu ya. Nah, intervensi yang diberikan adalah teknik pengaktifan perilaku gitu, atau teknik behavioral activation. Jadi individu tersebut diminta untuk melakukan kegiatan atau media
yang selama ini dia tinggalkan karena dia sedang sakit begitu, sehingga diaktifkan lagi kegiatan-kegiatan yang bisa membuat dia itu merasa lebih berharga, merasa lebih bermanfaat pada orang lain seperti itu. Jadi untuk intervensi dari skizofrenia itu disesuaikan dengan keluhan utama dari kliennya. Selain juga perlu dan harus ya meminum obat-obatan farmakologi. ADHD, masalah gangguan mental, kepanjangan dari ADHD kan gangguan pemusatan perhatian dan konsentrasi ya. Jadi individu yang mengalami ADHD ini dia akan sulit untuk sulit memusatkan perhatian, kemudian hiperaktivitas gitu ya. Jadi perilakunya tidak bisa diam gitu ya, hiperaktif gitu. Dan perilakunya juga menjadi impulsif biasanya. Jadi tergesa-gesa atau terburu-buru dalam mengambil suatu tindakan. Itu ADHD. ADHD ini bisa banyak didiagnosa pada anak-anak gitu. Tetapi orang dewasa juga ada sebenarnya yang mengalami ADHD. Cuma kalau yang orang dewasa itu lebih kepada kesulitan pemusatan perhatiannya. Kalau hiperaktivitasnya tidak terlalu kelihatan seperti anak-anak. Kalau yang orang dewasa itu mungkin memang dia tidak bisa diam, tetapi tidak se ekstrim anak-anak. Kalau anak-anak yang ADHD itu bisa sampai gelantungan di pintu gitu, tiba-tiba dia naik meja, naik pohon seperti itu.